Sahabat Mutiara Indonesia, kali ini adalah perempuan yang berjuang melawan kanker. Ia bersama survivor kanker lainnya mendirikan Cancer Information and Support Center atau CISC di tahun 2003. CISC menjadi wadah bagi penyintas dan keluarga dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup. Saya Andera Raini akan menemani pemirsa berbincang-bincang dengan Ariyanti Baramuli hanya di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Apa kabar Ibu Ariyanti? Baik, makasih banyak. Iya, Ibu senang sekali. Sehat. Ibu udah di sini. Ibu lagi sibuk apa sekarang ini, Bu? Saat ini sih lebih banyak fokus ke perusahaan, terus acara sama keluarga. Tapi kalau kegiatan sosial dari dulu sampai sekarang jalan terus. Tetap jalan ya, Bu, ya. Iya. Bu, kalau kita cerita-cerita sedikit balik ke belakang nggak apa-apa ya, Bu ya. Saat awal mula Ibu terdeteksi mengidap kanker payudara ya, Bu ya. Itu kapan dan gimana proses apa akhirnya Ibu tahu gitu, Bu? Kebetulan saya sedikit paham ya tentang bagaimana kita menjaga kesehatan, termasuk untuk memeriksa payudara sendiri. Jadi kebetulan saat mandi, terus lihat ada benjolan gitu. Jadi, tapi saya pikir masih kecil gitu ya. Tapi begitu saya sampaikan ke orang tua, ayo cepat berobat begitu. Lalu sama dokter juga disampaikan, oh ini harus lebih jauh lagi diperiksa. Lalu menjalankan USG, mamografi. Lalu kemudian setelah tahu hasilnya dikatakan bahwa itu kanker. Padahal terpegangnya tuh kecil sekali gitu. Jadi setelah menjalani beberapa rangkaian proses ya Bu ya, yang dianjurkan dokter juga, akhirnya saat dinyatakan positif cancer gitu Bu, apa yang ada di benak Ibu saat itu Bu? Jadi saya waktu itu waktu tahu kanker ya saya pikir ya sudahlah, kalau memang sudah waktunya ya mau bagaimana lagi gitu. Tapi orang tua saya yang menyuruh untuk ayo berjuang nak, nggak boleh putus asa, dikasih cobaan tuh harus ikhtiar gitu. Jadi ya sudah, saya menjalani pengobatan. Nah, apa aja Bu pengobatan yang Ibu telah lewati, lakukan? Panjang ya pengobatannya itu, karena kan pertama operasi. Waktu di operasi saya pikir setelah operasi itu udah selesai. Ternyata kalau pengobatan kanker itu lama dan makan waktu. Setelah selesai operasi ternyata ada tahap berikutnya, yaitu harus di kemoterapi. Lalu kemudian habis kemoterapi ada lagi pengobatan lainnya. Itu sekitar 5 tahun ya, jadi cukup panjang prosesnya. Nah, selain tentunya tadi dorongan dari orang tua juga, apa sih yang membuat saat itu Ibu Ariyanti bertahan sabar menjalani semua proses pengobatannya Bu? Ya saya lihat ada cinta ya, cinta dari orang tua, kasih sayang, juga saudara-saudara, khususnya juga anak saya masih kecil saat itu kan. Jadi saya pikir saya harus karena cinta mereka mendampingi saya harus tegar dan terus berusaha gitu. Nah Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Ibu Ariyanti ya. Ya pemirsa, tentunya Anda juga ingin mengetahui bagaimanakah keseharian dari Ibu Ariyanti Baramuli. Untuk itu kita akan saksikan video yang berikut ini. Berhasil melawan kanker payudara, Ariyanti Baramuli memiliki perhatian besar pada penyintas kanker di Indonesia. Ia pun mendirikan Cancer Information and Support Center atau CISC yang menjadi wadah bagi penyintas kanker untuk mendapatkan pendampingan dan bertukar informasi. Tak hanya di Jakarta, lembaga sukarela Nirlaba yang berdiri tahun 2003 ini juga berada di Bandung, Semarang, Batam, dan Manado. Berbagai upaya dilakukan CISC untuk memberikan dukungan kepada penyintas kanker, salah satunya dengan keberadaan rumah singgah yang menjadi tempat tinggal sementara bagi pasien kanker kurang mampu yang berasal dari luar kota saat menjalani pengobatan di Jakarta. Tahun 2018, perempuan yang berlatar belakang pendidikan hukum ini terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sulawesi Utara. Berkat prestasi dan dedikasinya dalam bidang sosial, Ariyanti dianugerahi berbagai penghargaan, mulai dari The Indonesian Best Entrepreneur Award,
Citra Wanita Pembangunan Indonesia, dan Woman of the Year pada penghujung tahun 2003. Luar biasa sekali, itulah tadi liputan dari Ibu Ariyanti Baramuli, dan sekarang kita akan lanjutkan obrolan kita. Ya Bu Ariyanti, saat itu bagaimana respon keluarga Bu saat mengetahui hasilnya, kemudian ikut menjalani prosesnya, khususnya anak Ibu yang masih kecil saat itu, berusia 10 tahun ya Bu ya? Ya, jadi waktu operasi saya hanya didampingi orang tua saya, dan saat mau kemoterapi itu ada break time ya untuk pemulihan operasi. Saya tuh bingung bagaimana menyampaikan kepada putra saya yang masih kecil ya. Lalu berat sekali rasanya, nggak bisa tidur, bukan karena kanker tapi karena menyampaikan kepada anak itu bagaimana. Ternyata pada suatu malam saya tidur sama anak saya sampaikan, mama ini kena kanker, jadi mama harus kemoterapi. Tiba-tiba dia belai-belai rambut saya. Dia bilang gini, nggak apa-apa mah, nanti mama botak, nanti tapi tumbuh lagi. Jadi ternyata di luar dugaan ya, ternyata anak saya itu sangat memberikan support dan pengetahuannya mungkin dengan teknologi ya, jadi sudah paham tentang kanker. Jadi saya sangat langsung meledak lah ya, dengan tangis ya, karena nggak nyangka begitu. Justru dari anak itulah juga memberikan kekuatan ke Ibu ya Bu ya. Nah selain anak, orang tua, kemudian bagaimana peran keluarga lainnya Bu dalam proses penyembuhan Ibu? Keluarga dan juga sahabat ya, sahabat saya yang menunggu terus gitu ya. Jadi sangat berperan lah. Jadi lingkungan kecil dulu dan juga teman-teman juga banyak yang datang. Nah saat ini banyak sekali penyintas kanker di luar sana yang masih tertutup ya Bu ya. Nah sebenarnya menurut Ibu apa sih yang harus dilakukan supaya mereka mampu bertahan menjalani proses-prosesnya juga Bu? Ya memang itu kan tidak bisa dipaksakan. Itu kan kalau kita mendapat cobaan itu ada tingkatan-tingkatan emosional yang harus kita lalui. Pertama tentunya kita kaget, lalu kemudian kita denial ya, lalu menolak kenyataan itu. Juga ada yang marah, sedih. Akhirnya dengan waktu pun akan menerimanya begitu. Tapi proses ini ada yang cepat bisa menerima, ada yang juga lama menerima. Jadi sekali lagi masing-masing pribadi berbeda. Kalau saya kan langsung lepas ya sudahlah gitu, langsung pasrah dengan kalau memang sudah waktunya. Tapi ada lagi yang sangat tidak mau keluar rumah gitu, 2 bulan di rumah, ada yang begitu gitu. Jadi memang nggak bisa dipaksakan ya Bu ya, kembali ke individunya, individu masing-masing. Karena dari proses penerimaan awalnya saja juga sudah berbeda-beda. Betul kan, background kita juga beda-beda gitu. Nah, kalau Ibu sendiri sebelumnya sudah pernah membaca atau paham mengenai kanker ya Bu? Saya itu saat itu 2002 kan masih kurang sekali ya informasi tentang kanker, tapi saya hanya tahu bagaimana mencegahnya. Kalau tentang pengobatan saya pikir kan habis operasi selesai, ternyata kan panjang gitu ya, sampai 5 tahun gitu. Jadi sambil menjalani proses itu sambil belajar juga ya? Apa sih pengobatan kanker gitu ya, yang secara medis ya. Baik Ibu Ariyanti, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Ya pemirsa, berawal dari bertukar informasi mengenai kanker dan berbagai pengalaman selama masa pengobatan, Ibu Ariyanti membentuk supporting group bagi penyintas kanker. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Kembali lagi di Mutiara Indonesia dan kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Ibu Ariyanti Baramuli. Ya, Bu Ariyanti, saat menjalani proses yang kurang lebih 5 tahun ya Bu ya, itu Ibu bertemu dengan penyintas kanker lainnya ya Bu ya. Nah saat itu apa saja kegiatan yang Ibu lakukan? Jadi waktu pertama saat akan kemo, saya ketemu dengan seorang baru berkenalan ya di tempat ruangan dokter, namanya Yuniko. Lalu kita sharing dan ternyata tanda kutip ya, kebodohannya sama gitu, kurang informasi dan sangat merasa memerlukan support. Jadi kami berpikir berdua bagaimana nih kalau di Indonesia ini kita membuat sebuah wadah pasien kanker dari semua jenis kanker. Ya, yang pertamanya tentunya perlu
bagaimana caranya memberikan informasi yang tepat dan benar tentang kanker, khususnya secara medis. Lalu kemudian memberi support kepada pasien itu sendiri maupun kepada keluarganya gitu. Jadi namanya menjadi Cancer Information and Support Center. Oh, berarti itu awal mula dibentuknya justru karena ketemu sesama penyintas kanker betul. Di rumah sakit saat itu ya, Iya, Bu, di ya? rumah sakit. Jadi lagi botak ya. Lagi sama-sama berjuang saat itu ya, Bu, ya. Betul. Nah, selama perjalanan CISC ini apa saja kendala yang dihadapi, Bu? Kendalanya kami mengalir saja ya, tetapi ternyata semakin banyak member daripada organisasi kami sampai saat ini sudah ke beberapa daerah, dan juga sudah, kalau kan sekarang ada WA group ya, sudah mencapai 2000 lebih. Jadi kesulitannya adalah bahwa kami itu kalau mengadakan acara tentunya kami perlu merangkul semua pihak gitu. Jadi kalau yang sangat kesulitan sih tidak, karena kebanyakan semua mendukung ya, pihak-pihak banyak Jadi yang tantangannya mendukung. justru karena semakin banyak Iya, membernya hanya itu tantangannya ya, ke Bu? dalam, banyak member, bagaimana kita bisa memberikan pelatihan kepada mereka begitu, untuk bisa memberikan support lagi ke pasien lain. Oke. Kalau programnya sendiri apa saja, Bu, yang dilakukan? Jadi kami memberikan support group itu kan tentunya mempunyai ilmu ya. Jadi kami dibekali dengan workshop tentang kanker maupun tentang bagaimana cara pendampingan. Juga kami dilatih untuk bagaimana untuk empowerment, baik untuk organisasi maupun untuk diri sendiri. Juga kami mengadakan penyebaran informasinya itu melalui seminar, buku, Facebook, ya sekarang ada media sosial ya. Dan juga kami ada kegiatan memberikan support dengan seni, menari, melukis, membuat bunga gitu. Jadi ada ekonomi kreatifnya juga, dan tentunya ada rumah singgah. Oh, gitu. Jadi memang diberikan kegiatan supaya tetap semangat gitu ya, Bu, ya, menjalani proses-proses. Jadi tetap semangat, terus hidup merasa lebih bermanfaat dan berarti. Nah, ternyata CISC ini juga memiliki rumah singgah di beberapa kota di Indonesia ya, Bu, ya? Tidak hanya di Jakarta. Kalau rumah singgah hanya di Jakarta, karena di Jakarta itu adalah rujukan nasional, begitu. Jadi kalau di daerah sekarang kan baru sekarang nih ada rujukan nasional di daerah gitu, tapi kalau waktu itu baru di kota besar ya, di Jakarta. Jadi untuk di daerahnya bentuknya komunitas-komunitas gitu ya, Bu, ya? Dengan kegiatan mereka masing-masing dan secara otonom. Nah, hingga ke daerah-daerah itu bentuk pendampingannya apa saja sih, Bu, terhadap member-member yang mereka sedang menjalani proses ini? Ya, jadi antar pengurusnya, lalu kemudian kunjungan ke rumah sakit, dan juga mengadakan seminar kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, khususnya Ibu sendiri dan juga perwakilan dari CISC, sebenarnya apa sih, Bu, yang ingin disampaikan kepada para penyintas kanker yang masih sedang berjuang sekarang ini, Bu? Kita harus ikhlas menerima dan sabar menjalani cobaan, tapi tetap semangat dan yakin bahwa apapun kehendak yang Maha Kuasa tentunya yang terbaik untuk kita. Nah, dengan semangat dan keyakinan itu, saat itu Ibu akhirnya dinyatakan sembuh. Nah, saat itu apa yang Ibu rasakan, atau kekuatan dan semangat apa yang Ibu dapat, Bu? Saya menjadi lebih tertantang bahwa rasa syukur ini harus dibagikan. Jadi ya mudah-mudahan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Jadi harus lebih aktif lagi. Harus lebih aktif lagi ya. Semoga juga penyintas kanker yang lain juga patah semangat ya, Bu, jadi ya. Kita tuh sudah seperti keinginan bersama bahwa jangan sampai ada orang lain kena kanker, cukup berhenti di kami. Baik, Ibu Arianti, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita ya, Bu. Sebagai survivor kanker, Ibu Arianti memiliki perhatian khusus kepada para penyintas kanker di Indonesia. Ia pun gencar memberikan informasi mengenai kanker. Penasaran seperti apa kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Ibu Arianti Baramuli.
Bu Ariyanti berarti tadi sempat menyampaikan bahwa kegiatan atau pendampingan yang dilakukan CSC itu beragam, termasuk salah satunya berkesenian ya Ibu ya? Iya, betul. Nah itu sebenarnya apa sih Bu yang dilakukan dan apakah mereka tertarik gitu mengikuti kegiatan itu Bu? Jadi sebetulnya kalau dengan seni tari khususnya menari ya, menari itu kan kalau habis operasi tentunya sangat sulit untuk mengikuti sebuah tarian. Jadi bisa disesuaikan, misalnya tari tradisional itu nanti disesuaikan. Lama-kelamaan para pasien ini akan lebih gemulai mengikuti tarian ini. Kalau olahraga berat langsung kan juga terlalu berat. Tapi kalau tari itu kan juga lebih cepat untuk mereka kuasai, dan juga itu kan melatih otak. Ya. Apakah mereka antusias Bu mengikuti kegiatan-kegiatan ya, ini? semakin hari semakin banyak yang ikut karena mereka juga aktif setiap seminggu itu 2 kali latihan tari, dan juga sekarang sudah ada vokal group. Jadi banyak kegiatan untuk seni. Kalau yang berkarya mereka itu kreatif ya, membuat pakaian mereka, dan juga jadi sibuk ya untuk mengurus desain pakaian mereka kalau mereka mengadakan pertunjukan-pertunjukan. Dan kami udah 1 kali mengadakan pagelaran seni tari gitu di Taman Mini. Jadi cukup bahagia karena melihat kok nggak sangka ya dari tidak paham sama sekali tentang menari bisa manggung gitu. Dan juga selain tari tradisional juga line dance, poco-poco gitu. Kemarin ikut di Asian Games juga yang yang acara poco-poco itu. Nah, apakah Ibu sudah melihat dampak positif Bu dari kegiatan ibaratnya kesenian ini, berkaryanya? Apakah ada dampak positif bagi kesehatan mereka sendiri Bu? Ya, karena ada yang 2 bulan tidak mau keluar, ternyata dengan ikut latihan tari mereka bisa bukan hanya keluar kamar tapi bisa pergi ke latihan dan bisa manggung gitu. Jadi kan kemajuan yang sangat luar biasa. Ternyata memberikan dampak positif ya Ibu ya. Dan juga bikin karya-karya seni seperti merangkai bunga, bikin menyulam dan sebagainya. Ibu selain sibuk di CSC ini ternyata Ibu juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga keluarga ya Bu pada umumnya mengenai informasi mengenai kanker ya Bu ya. Ya betul. Iya, itu bisa diceritakan Bu. Jadi juga saya selain secara pribadi juga dengan CSC, tentunya dengan dokter-dokter yang memberikan dirinya, pengabdiannya bergabung ke CSC, kami jalan ke daerah-daerah untuk memberikan seminar, tapi namanya wisata ilmiah. Karena kami sebagai survivor kanker, jadi kami bukan hanya jalan-jalan, tapi kami juga belajar tentang lingkungan dan juga kami memberikan waktu untuk seminar. Nah, di acara seminar itu ada yang menari, ada yang vokal group, jadi mengisi acara. Jadi orang melihat, oh ini survivor ya, kan mereka kaget bahwa oh ternyata survivor kanker tuh bisa aktif gitu. Dan juga kita memberikan testimoni. Dan juga karena di Indonesia ya banyak yang berita-berita yang misleading. Jadi misalnya di medsos sekarang kan ada hoax gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya penanganan kanker secara medis? Nah, itu yang kami sampaikan. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, informasi mengenai kanker di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup mudah didapatkan atau masih sulit sebenarnya? Masih cukup sulit, tetapi sekarang sudah banyak sekali komunitas. Kami masing-masing dan terbantu dengan teknologi juga ya, dengan medsos, dan sekarang lebih banyak kemajuan. Jadi mencari tentang kanker di Indonesia, informasinya bisa lihat di internet. Dan yang terkadang agak lupa juga bahwa informasi ini bukan hanya untuk para penyintas saja ya Bu, tetapi juga masyarakat umum ya Bu, agar bisa waspada ya Bu ya. Jadi memang kita itu untuk menanggulangi kanker bukan hanya di pengobatan, tapi yang paling utama adalah mencegah. Jadi pencegahan, jadi edukasi itu sangat nomor 1. Kalau mengetahui tentang gejalanya dan juga tentang pengobatannya, tentunya kita bisa lebih aware. Gitu. Jadi menjalani pola hidup sehat. Nah, Ibu, yang saya penasaran juga sebenarnya pendekatan untuk para penyintas dan juga keluarganya itu sulit nggak sih Bu? Pendekatan apa yang paling sering Ibu lakukan agar mereka mau terbuka gitu Bu?
Kalau sekarang ya 50-50 ya, karena kadang-kadang pasiennya yang mau, keluarganya yang tidak mau gitu. Jadi dan juga ada pemahaman bahwa kalau nanti ada mitos-mitos kalau nanti dikena jarum nanti kankernya semakin menjalar begitu. Nah, mitos-mitos ini yang harus kita sampaikan, yang sebenarnya bagaimana, bahwa memang harus dioperasi dan bukan karena kena pisau operasi lalu kanker menjalar begitu. Jadi memang informasi yang tepat juga diperlukan ya Bu ya yang disampaikan. Berarti kegiatan berpusat apakah hanya di rumah singgah di Jakarta itu ya Bu ya? Jadi salah satu kegiatannya di rumah singgah karena kami melihat bahwa kan sekarang sudah ada BPJS, jadi untuk yang keluarga tidak mampu, pasien tidak mampu, kalau dirujuk ke rumah sakit di Jakarta tentunya perlu tempat tinggal. Nah, disinilah kami memikirkan bagaimana para pasien ini bisa mempunyai tempat tinggal. Jadi kami ada 3 rumah singgah, 1 di dekat RSCM, 2 di dekat Rumah Sakit Darmais. Jadi memang ibaratnya mereka datang ke Jakarta ini kalau bisa udah nggak usah memikirkan lagi mengenai mereka akan tinggal di mana ya Bu ya. Jadi fokus pengobatan aja ya Bu ya. Nah, biasanya para penyintas kanker yang akhirnya juga bersama-sama di CISC ini Bu, apakah mereka mau juga ikut sharing kepada masyarakat umum? Apa mereka hanya menerima sebagai yang diberikan informasinya saja gitu? Jadi dengan pengalaman mereka, dengan rasa syukur mereka, dan juga kan selama di rumah singgah mereka ikut acara-acara kami. Jadi mereka mendapat pengetahuan tentang kanker dan pengobatannya sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan bila mana pulang ke daerah. Ke daerahnya masing-masing. Nah, kalau ke rumah sakit sendiri, Ibu tadi juga bilang, Ibu juga memberikan informasi bersama dokter-dokter juga jadi ya Bu? Kerjasama, jadi kami juga kerjasama di rumah sakit, kami membuat acara seminar juga di rumah sakit. Gitu. Ya, jadi pesertanya juga survivor kanker atau masyarakat umum. Berarti memang informasi ini sekali lagi tidak hanya melulu diperlukan oleh para penyintas kanker, namun juga masyarakat umum ya Bu, semoga supaya bisa mengantisipasi ya Bu ya? Ya betul, jadi memang masyarakat umum ini harusnya diedukasi supaya bagaimana caranya tidak terkena kanker. Ataupun kalau ada keluarganya yang kena kanker juga ikut mensupport ya Bu ya? Iya, bisa cepat berobat medis. Baik Ibu, satu pertanyaan terakhir Ibu, boleh minta pesan-pesannya untuk para penyintas kanker di luar sana untuk supaya terus semangat dalam proses pengobatannya Ibu? Jadi kepada sahabat-sahabat survivor kanker, menghadapi kanker ini kita harus banyak bersabar, kita banyak ikhtiar dan kita jalani nasihat dokter karena ada cinta di sekitar kita, ada keluarga kita, orang-orang yang mencintai kita, dan juga kita harus banyak bersyukur dan juga kita tentunya harus lebih bermanfaat bagi orang banyak. Baik Bu Arianti, terima kasih banyak ya Ibu. Semoga CISC-nya terus sukses, terus bisa memberikan informasi yang positif bagi para penyintas kanker ya Bu ya. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Arianti Baramuli. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Mutiara Indonesia dengan beragam kisah perempuan inspiratif lainnya hanya di DAI TV bersama saya Andara Raini. Sampai jumpa.